Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang indah yang saya percaya saudara, sementara saudara menyaksikan tayangan ini, saudara adalah orang-orang yang sedang diberkati Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan di tahun yang baru. Tahun 2022. Saya percaya ini tahun yang hebat, tahun yang luar biasa. Ada perkara-perkara ajaib, ada perkara-perkara besar yang Tuhan akan nyatakan buat setiap kita di tahun ini. Dan saya akan mengajak kita untuk membaca 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, secara rohani saya mau katakan begini, bahwa kita berhutang banyak dengan Tuhan Yesus. Yesus mati menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa setiap kita, menyelamatkan kita, dan setelah kita diselamatkan, ini yang harus kita pikirkan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, salah satu hal yang bisa kita kerjakan setelah kita diselamatkan adalah ini, bahwa kita harus melayani Tuhan. Dan ternyata saya mau katakan begini, ketika kita melayani Tuhan, Tuhan tidak terlihat. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengaplikasikan keinginan kita untuk melayani Tuhan? Maka saya mau pastikan begini, bahwa ketika kita melayani Tuhan, itu artinya kita juga melayani sesama kita. Saya bisa mengatakan begini, bahwa ketika kita melayani sesama kita, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita sedang melayani sesama kita. Nah, ketika kita melayani Tuhan, maka Tuhan melihat hati. Tetapi jangan lupa, ketika kita melayani manusia, manusia melihat perilaku kita. Manusia menilai tutur kata kita, mereka melihat kehidupan kita. Makanya saya mau kasih tahu buat setiap kita hari ini bahwa ketika kita ingin melayani Tuhan, ketika kita rindu melayani Tuhan, maka itu saja tidak cukup. Maka ketika kita melayani Tuhan, yang dibutuhkan juga adalah sebuah kesadaran bahwa kehidupan kita adalah sebuah pelayanan. Kehidupan kita, perilaku kita, tutur kata kita, sikap kita itu adalah sebuah pelayanan. Apa yang kita katakan, perilaku kita kepada orang-orang di sekitar kita, itulah pelayanan kita. Makanya dalam pembacaan kita hari ini, firman Tuhan ingatkan buat setiap kita, pentingnya buat setiap orang-orang percaya melayani Tuhan. Pentingnya buat setiap orang-orang percaya melayani sesama. Dan kalau kita tahu kita dipanggil untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita, maka penting juga buat setiap kita untuk menjaga perilaku kita. Supaya akhirnya kita orang-orang yang melayani Tuhan, kata firman Tuhan, kita bisa melayani, kita bisa bersaksi dengan leluasa. Tidak ada orang yang bisa menyerang apa yang kita lakukan. Karena perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita menunjukkan begini, tidak ada sesuatu yang bisa membuat orang lain bisa tersandung akibatnya. Dan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya percaya hari ini anugerah Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan ingat, melayani Tuhan berarti melayani sesama. Tuhan lihat hati, tetapi manusia lihat perilaku kita. Jaga perilaku kita, supaya tidak ada satupun yang bisa menghambat pelayanan kita dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang besar, bahwa Tuhan selamatkan kami. Setelah Tuhan selamatkan kami, kami tahu bahwa kami harus melayani Tuhan. Dan ketika kami melayani Tuhan, itu artinya kami melayani sesama kami. Dan kalau kami melayani sesama kami, perlu setiap kami menyadari bahwa kami perlu menjaga perilaku kami. Kami perlu menjaga tutur kata kami, supaya lewat perilaku dan tutur kata kami, ada banyak orang yang bisa diberkati. Ada banyak orang yang tidak mendapatkan batu sandungan dalam kehidupan mereka.
Ada banyak orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan lewat tutur kata kami, lewat perilaku kami. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk terus memperhatikan tutur kata kami, perilaku kami. Supaya lewat semua pelayanan kami, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.